Bapak saya bilang, saya tidak mau tahu, kau tidak boleh ada di Palu. Kau pergi terserah mau kemana. Kalau kau masih mau sekolah, saya sebagai orang tua akan membiayai dimanapun kau sekolah, berapapun biayanya. Tapi kalau kau tidak mau sekolah, kau mau jadi penjahat, silakan kau jadi penjahat. Hanya satu titipan Bapak, apa Pak? Kau jadi penjahat harus jadi bosnya penjahat. Kau tidak boleh jadi anak buah penjahat. Dan kau harus betul-betul jadi penjahat. Dengan satu catatan, kau harus anggap kita semua ini sudah mati. Halo readers, senang sekali saya Ona bisa menyapa kembali dalam program Read Times Inspiring. Kali ini kita sudah kedatangan sosok inspiratif di studio yang siap berbagi kisahnya dengan kita. Kali ini saya ditemani oleh seorang birokrat yang saya pikir cukup sukses dalam karirnya. Kita akan bincang-bincang dengan beliau, mengambil cerita-cerita inspiratif dari beliau. Nah, kali ini kita sudah kedatangan Bapak Dr. Andes M. Mukhlis MM. Selamat siang, selamat sore Pak. Sore. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Iya. Ini mungkin perkenalan singkat saja. Bapak M. Mukhlis ini sekarang sedang menjabat sebagai penjabat Bupati Buol. Nah, nanti kita bincang-bincang dengan beliau terkait Buol. Tapi lebih jauh sebelum membahas tentang Buol, kita akan berbincang sedikit dengan Pak Mukhlis ini, bagaimana sih latar belakangnya, masa kecilnya seperti apa. Kita kan perlu tahu. Selama ini mungkin teman-teman yang mungkin di Buol atau di Sulawesi Tengah taunya ya Pak Mukhlis itu ya seorang birokrat yang dari bawah kemudian menjenjang karirnya kemudian sampai dipercaya sebagai pejabat Bupati Buol. Tapi latar belakangnya kan kita belum tahu. Nah, kita mau tahu Pak, masa kecilnya seorang Mukhlis itu seperti apa? Oh ya, baik. Jadi saya sebetulnya masa kecil saya itu ya biasa-biasa seperti anak-anak yang lain. Jadi saya ini adalah salah satu anak yang lahir dari keluarga sederhana. Jadi bapak saya itu latar belakangnya seorang pendidik yang juga seorang politisi. Jadi dari pendidik kemudian dia menjadi seorang politisi. Mungkin tuntutan di zamannya dia di Orde Lama dan Orde Baru, dan mereka almarhum ayah saya itu juga seorang pimpinan partai politik. Itu selama kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Bahkan lebih, bahkan beliau juga sempat menjadi legislasi, seorang legislator yang kurang lebih 30 tahun juga secara berturut-turut. Nah, saya kemudian lahir dari benihnya. Jadi saya anak laki-laki dari 5 bersaudara. Jadi saya punya 2 kakak perempuan. Bapak yang ke? Saya ketiga. Bapak ketiga. Jadi saya anak di tengah, punya 2 kakak perempuan, 2 adik perempuan. Waduh. Nah, jadi laki-laki satu. Laki-laki sendiri. Saya juga dilahirkan di Kota Palu. Jadi menurut cerita ibu saya lahir di rumah. Saya lahir di rumah sekitar 52 tahun yang lalu. 51 tahun yang lalu. Kemudian ya saya tumbuh besar di lingkungan Kota Palu. Saya sekolah di Taman Kanak-kanak, walaupun di TK itu seingat saya mungkin saya sekolahnya hanya setahun. Karena masuk saya lebih banyak tidak mau sekolah. Kenapa Pak? Ya mungkin lebih suka bermain. Oh, bandel juga ya Pak ya kecilnya? Sedikit mungkin. Nah, dari situ kemudian saya masuk sekolah SD juga di Palu. Nah, mungkin di situ juga banyak hal yang oleh ayah saya memberikan pelajaran kepada saya tentang kepemimpinan dan demokrasi dan soal-soal politik. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sejak kecil, ayah saya itu selalu mengikutkan saya seringkali di diskusi-diskusi mereka di kantor-kantor partai ketika mereka sedang rapat partai. Nah, saya seringkali oleh ayah saya itu disiapkan bangku untuk duduk di sudut ruangan untuk mendengarkan diskusi-diskusi mereka.
Itu kebiasaan yang sering ayah saya lakukan kepada saya masih kecil. Bahkan seringkali sesekali saya diajak kampanye. Ketika mereka melakukan kampanye dan ketika dia berorasi di tengah panggung, di atas panggung, saya memang sengaja didudukkan di samping panggung untuk melihat mereka berorasi. Itu pelajaran yang selalu saya diberikan. Dan di tengah-tengah keluarga saya juga itu kalau ada kesalahan, ayah saya tidak langsung marah. Jadi kita dibuat semacam ruang diskusi. Jadi yang duduk itu, misal saya yang salah, jadi ibu saya duduk, ayah saya duduk, terus kakak saya ada juga di situ. Jadi kita berdiskusi soal kesalahan yang saya lakukan. Nah di situ ada bargaining antara saya dan ayah saya. Jadi ketika itu ayah saya bilang, kamu salah, ini yang kau langgar. Nah saya juga diberikan kesempatan untuk memberikan komplain terhadap apa yang disampaikan. Misal saya tidak suka kepada ayah saya ngomong, saya tidak suka ke bapak karena ini. Ya setelah itu lalu kita diskusi. Ibu dan kakak saya menjadi penilai. Itu yang dibiasakan di keluarga saya. Nah kemudian saya membuat komitmen dengan ayah saya bahwa ketika itu ayah saya memberikan ruang untuk saya punya keinginan dulu dijalani. Misal sebulan, oke, saya jalani maumu. Tapi kapan maumu tidak konsisten, maka kau harus jalankan apa yang saya punya mau. Karena saya sebagai orang tua. Nah itu polarisasi yang selalu terbangun di saya dan keluarga saya. Tuanya ibu, bapak, dan kakak-kakak. Seperti itu, karena waktu itu saya belum punya adik. Nah kemudian saya bersekolah juga, ya alhamdulillah. Mungkin itu juga salah satu bekal kepemimpinan yang saya tidak tahu apakah itu secara alami terjadi. Yang saya juga tidak tahu itu kemudian yang mungkin membentuk saya. Karena saya sejak sekolah mulai kelas 1 SD sampai kelas 6 SD saya selalu menjadi ketua kelas. Menjadi ketua kelas di sekolah itu. Dan alhamdulillah ya saya juga ya mungkin sejak kelas 1 sampai tamat itu saya menjadi yang terbaik di situ. Sejak saya sekolah. Jadi saya selalu muncul yang terbaik. Padahal saya termasuk anak yang nakal, paling nakal di kelas. Tapi iya, saya paling nakal. Ya, boleh dikata mungkin saya paling nakal. Paling nakal. Iya, bukan saya mau banggakan itu, karena memang bandel saya masih kecil luar biasa. Iya. Apa hal yang paling nakal Pak yang pernah dilakukan? Saya ini bahkan pernah masih kecil, saya masih ingat itu. Saya hampir tabrak rumah orang pakai mobil. Ya Tuhan. Saking isengnya saya, itu mobil diparkir. Kebetulan om saya lagi main catur. Tiba-tiba saya datang, saya ngambil kunci itu, saya langsung starter, saya injak gas, langsung mundur, hampir tabrak rumah orang. Nah itu, bahkan masih kecil saya pernah, kalau saya nggak salah ingat, ya kelas 1 SMP, itu saya bawa lari mobil ayah saya. Nyetir sendiri, Pak? Nyetir sendiri, bahkan tetangga itu sampai keluar, loh itu yang bawa mobil siapa? Kan anak kecil. Saya berdua sama teman saya almarhum, kita bawa lari itu mobil. Padahal saya nggak tahu, hari itu kita langsung pakai saja keluar, bawa kabur mobil. Sampai ayah ibu saya itu enggak sempat ini. Nah, memang sedikit juga lingkup rumah saya memang banyak teman-teman yang agak bandel-bandel. Nah itu juga yang kemudian membentuk sedikit karakter saya untuk ikut serta di situ. Nah sehingganya ketika sudah masuk SMP, saya juga sering ya banyak hal yang kurang ajar kadang-kadang saya akhirnya jadi cerita lucu. Bahkan pernah saya masih kecil di lingkungan itu kalau malam minggu itu oleh kakak-kakak yang ya sedikit agak bandel, kita itu dibekali telur busuk. Jadi telur busuk ini untuk lempari orang yang lewat. Jadi saya pilih mana yang pakai pakaian rapi itu yang kita lempar pakai telur busuk. Kenapa Pak? Nah supaya dia tidak nah itu iseng kurang ajarnya di situ, dilempari seperti itu. Nah kemudian kita dilindungi. Namun ada hal yang saya ambil dari pergaulan yang sedikit agak kurang ajar, yaitu apa? Kesetiaan. Kesetiaan. Iya, karena di semua teman-teman saya yang orang menganggap mereka itu nakal, ya kadang-kadang ya agak dekat soal miras, kadang-kadang. Tetapi rasa setia kawan itu saya tidak dapatkan di tempat orang-orang yang kadang-kadang merasa dia orang yang
ya dari keluarga yang hebat, dari apa, tidak sesetia kawan-kawan saya yang nakal itu tadi. Karena yang nakal itu bagi saya betul-betul dia kalau berteman tidak setengah-setengah, dia siap mati untuk temannya. Nah itulah kemudian juga mungkin yang membentuk karakter saya untuk bisa betul-betul menghargai arti kesetiaan, seperti itu. Dan bahkan saya dari SMP sampai SMA itu saya mulai sekolahnya juga sudah tidak seperti waktu saya SD. Kenapa saya seringkali sudah tidak masuk sekolah. Nah, SMP SMA itu Pak? SMP SMA. Namun di balik itu saya asal tetap juga perhatikan sekolah. Walaupun saya juga seringkali, ya saya pernah ingat SMA hampir ada 3 kali mau dikeluarkan dari sekolah. Itu karena saking ya mungkin saya kurang ajar mungkin. Bikin ulah terus kepala gitu Pak sekolah ya. Bahkan saya pengalaman yang saya tidak pernah lupa waktu saya ujian terakhir. Itu saya ikut ujian Eptanas dulu istilahnya. Itu saya peserta terakhir dimasukkan dalam kelas. Jadi teman-teman saya sudah ikut ujian kurang lebih setengah jam. Saya masih diproses di ruang kepala sekolah. Iya, saya masih diproses di ruang kepala sekolah. Bahkan hampir tidak dikasih ikut ujian. Sampai saya masih ingat itu, sampai saya duduk di lantai itu, saya pegang lututnya kepala sekolah saya. Saya bilang, Pak, ini masa depan saya. Walaupun saya agak sedikit bandel, tapi saya mau jadi orang. Saya bilang begitu. Tapi komentarnya Bapak waktu itu apa? Komentarnya ayahnya Bapak? Orang tua tidak pernah tahu saya kalau saya di luar itu agak sinting-sinting sedikit. Mereka tahu saya anak-anak ini. Nanti terakhir baru dia tahu. Di akhir setelah pengumuman sekolah. Di situ dia tahu. Nah, itu sampai saya juga merasa bersalah. Sampai ayah saya nangis tuh. Di situ saya melihat ayah saya meneteskan air mata. Dan di situ saya mulai muncul. Mungkin saya dapat hidayah saat itu. Iya, jadi saat itu saya di sekolah, begitu ujian semua selesai, orang lagi ujian, saya belum nih. Akhirnya saya masuk, 15,5 jam orang baru saya masuk. Nah, alhamdulillah saya lulus. Nilai saya juga bagus. Ya, karena saya walaupun sering bolos, tapi saya selalu mencari ruang privat di luar. Dengan teman-teman, saya ikut-ikut. Nah, sehingga saya ada les, saya ikut. Saya ikut di situ, tapi itu juga kadang-kadang saya jadikan apa ya? Saya banyak akal-akal kayak begitu. Kadang-kadang yang saya suka, biasa ini matematika, gurunya agak galak. Saya cari bagaimana bisa ikut les sama dia. Nah, ketika ada PR di sekolah, itu yang saya suruh bahas di lesnya itu. Jadi nanti besok sampai di sekolah, itu lagi yang saya sudah selesai. Saya suruh juga dia yang kerja seperti itu. Akhirnya yang tadi Bapak itu agak jengkel sama saya, ini jadi bersahabat. Nah, bahkan kepala sekolah. Nah, saya bahkan menjadi murid terakhir menerima ijazah di sekolah saya saat itu. Saya harus membuat pernyataan di segel 5.000. Sementara teman-teman yang lain itu sudah pada dilegalisir. Saya terima ijazah saja belum, masih dibuang. Ijazah saya hampir dirobek-robek sama kepala sekolah. Saya masih ingat itu, dilempari saya ijazah. Saking bandelku waktu itu. Nah, akhirnya saya bilang, Pak, ini masa depan saya, Pak. Jangan. Akhirnya begitu selesai itu, saya pikir selesai di tanda tangan. Saya terakhir nih. Saya duduk di sekolah, masih pakai baju sekolah, saya sudah merokok. Saya merokok. Saya merokok di sekolah. Minta. Tiba-tiba datang teman saya yang satu. Dia bilang, Lis, ada sekolah nih. Dia bilang, sekolah apa? Ini sekolah di Bandung. Bagus ini, sekolah pemerintah. Saya bilang, enggak masuk di akalku itu. Saya bilang sama dia, saya punya cita-cita ini cuma 2, tahu kau? Yang pertama jadi pengusaha, yang kedua jadi artis. Saya bilang begitu ya. Saya duduk di ini. Saya bilang janganlah. Di sana itu gratis. Kalau di Bandung, kan saya juga pengen. Saya tidak mau sekolah di Palu waktu itu. Saya mau keluar dari Palu. Akhirnya dia bilang, saya bilang bayar berapa? Nggak ada. Apa persyaratannya? Dia bilang ijazah rata-rata sekian, NEM-nya rata-rata sekian, harus pakai NEM. Nah kebetulan saya punya lebih semua. Nah itu bahkan ketika saya mendaftar, saya menjadi pendaftar terakhir. Jadi tutup pendaftaran jam 12, saya mendaftar jam 11:30. Nah waktu itu ketika saya masukkan berkas, itu saya masih dimintai uang kalau saya tidak salah sekitar 3.500. Saya tidak punya uang 1 peser pun.
Kenapa? Karena saat itu saya udah nggak pernah ke rumah, nggak dipercaya lagi sama orang tua. Oh, jadi kabur ini Pak dari rumah? Nggak kabur. Nggak kabur, cuma saya lebih banyak nggak pulang. Saya masukkan berkas itu, saya bilang saya bayar besok. Tahu nggak dari mana uang saya pakai bayar itu? Saya main judi malam. Benar, saya main judi. Jadi waktu itu saya ikut, saya main judi sama teman-teman, main 5.500. Waktu itu saya dapat uang 3.500. Saya berhenti. Saya bilang sudah cukup, saya nggak mau main lagi. Nah uang inilah yang kemudian besok saya bayar untuk itu tadi, untuk pendaftaran tadi. Nah kemudian berlanjut, begitu masuk tes pertama dimintai uang 15.000. Saya nggak punya uang, saya pulang. Main lagi Pak? Enggak, waktu itu saya mau pulang. Pas saya mau pulang, teman-teman itu yang lucunya teman-teman perempuan banyak, cewek. Terus kau mau kemana? Pulang. Kenapa? Nggak ada waktu. Saya bisa bayar itu. Loh kau? Ya saya nggak tahu, saya nggak ada. Orang tua takut saya minta. Langsung teman-teman bilang, jangan kau pulang, kita bak urunan. Maka saya di urunan dikasih uang saya, dibayarkan 15.000 dan saya yang lulus. Astaga. Ikut proses terus begitu sampai terakhir di seleksi kesehatan. Bayarnya lebih mahal, 21.000. Saya bilang, kalau ini saya betul-betul mau pulang sudah, saya tidak bisa lagi. Nah, masih ada lagi teman-teman itu yang kumpul, dibayari saya lagi. Yang lucunya, yang bayarkan saya tidak lulus, saya yang lulus. Nah, waktu itu saya memang ada beberapa universitas yang saya lulus PMDK. Oh, iya. Di Bandung ada, di Jakarta ada, bahkan di Palu juga di Unpad saya lulus PMDK. Nah, waktu itu mungkin saking bandelnya saya, bapak saya mungkin sudah tidak tahan. Jadi bapak saya marah. Saya marah itu, bapak saya hampir sikat saya. Saya cuma pikir-pikir, ini bapak saya kalau saya sikatin satu kali aja deh. Ya kan? Cuma saya masih merasa. Tapi disitulah saya kemudian merasa sadar mungkin ya. Bahwa iya betul ini orang tua. Bapak saya bilang, saya tidak mau tahu, kau tidak boleh ada di Palu. Kau pergi terserah mau kemana. Kalau kau masih mau sekolah, saya sebagai orang tua akan membiayai dimanapun kau sekolah, berapapun biayanya. Tapi kalau kau tidak mau sekolah, kau mau jadi penjahat, silakan kau jadi penjahat. Hanya satu titipan bapak, apa pak? Kau jadi penjahat harus jadi bosnya penjahat. Kau tidak boleh jadi anak buah penjahat. Dan kau harus betul-betul jadi penjahat. Dengan satu catatan, kau harus anggap kita semua ini sudah mati. Dan kau hidup sebatang kara. Dan saat itu saya iakan. Saya iakan. Saya bilang, iya, saya berangkat besok. Besok saya kabur. Saya naik kapal, saya ke Jakarta. Bahkan di kapal saya sempat ribut sama satpam kapal. Benar ini. Saya luntang-lantung 3 bulan di Jakarta. Bahkan saya hampir dibunuh di Jakarta. Saya sudah dikerubuti orang 20 gini. Jadi malam itu saya ke rumah kawan di Pondok Bambu. Saya nggak tahu kalau di situ metro mininya itu sampai jam 8 saja. Nah saya lewat waktu itu kan, saya mandi apa segala macam. Akhirnya saya jalan kaki. Nah yang ada tengah malam itu sekitar jam 1 lah. Hanya omprengan di tahun 90 itu. Nah waktu kita naik, saya sama teman satu, ada yang datang preman tuh naik. Bapak sendiri dari Palu? Atau ada teman? Ada teman satu. Oh, ada jadi teman berdua naik situ. Tapi ada preman satu. Oh, preman itu orang Sulawesi juga. Aduh. Iya, begitu ditagi, dia turun ditagi, dipukul kena gitu. Nah, orang mobil ini, omprengan itu tahu kawan saya, padahal saya tidak tahu dia. Cuma kebetulan duduk bersebelahan, sempat ngomong. Maka dibawalah saya di markasnya. Saya bilang sama teman saya, kau bawa badik? Dah. Kenapa? Aduh, mati konyol ini. Saya bilang, kalau kau bawa badik, minimal saya mati, ada yang mati juga. Ya, saya bilang, sudah, tangan kosong, hancur ini. Saya bilang sama teman saya tendang ini mobil ya. Kalau dia tidak berhenti, kau lompat. Ya kan? Kalaupun dia berhenti, kau langsung lompat, kau tandai tempat ini, jemput mayat saya besok pagi di sini. Saya bilang begitu sama dia, jemput mayat saya besok pagi di sini. Kenapa? Matilah ini kan. Kau kabur. Jadi pas saya tendang, lompat, dia lari tuh. Lari udah, saya sendiri situ. Terus? Saya ke sopir itu, saya tahan begini. Tapi itu saya dikerubuti begini, lebih 10 orang itu. Dengan perkakas kunci-kunci Inggris apa segala macam. Ya saya lihat begini, saya bilang, wah mati nih saya bilang. Saya kalau cuma 1 orang, 2 orang masih mampu saya ini. Tapi saya lihat banyak sekali pakai kunci Inggris itu, pakai kunci roda itu. Nah, saya bilang, kau kenapa? Begini-begini. Saya bicara baik-baik. Oh, udah salah paham.
Makanya waktu itu saya punya uang tinggal di kantong 10.000. Saya kasihlah uang itu 10.000. Akhirnya kasih, ya udah ini. Nah, padahal jadi ini pengalaman lucu. Bahkan saya sebelumnya itu waktu SMA, saya dapat jatah dari kawan bapak saya untuk jatah jadi taruna akmil. Nah, saya paling tidak suka sekolah-sekolah kedinasan saat itu. Maka saya kabur, saya sembunyi di rumah temanku. Saya disuruh cari, didapat nanti seminggu. Nah, didapatlah saya. Pas disuruh mendaftar, sudah tutup. Di situ saya bersyukur, lompat-lompat, saya karena senang saya. Padahal tidak mau dapat jatah ya, ini. Saya tidak mau. Nah, tapi saya masuk di lubang yang satu. Sama juga sebenarnya, iya, Pak. Sekolah Kedinasan, STPDN. Saya kan nggak tahu itu sekolah apa itu, saya nggak tahu. Saya bolak-balik. Biasa saya di Jatinangor itu sama teman. Ini sekolah apa ya? Nah, cuma waktu itu saya ingat betul itu. Saya udah selesai tes semua. Saya luntang-lantung di Jakarta. Terus malam itu saya mau kabur ke Malang, ke Surabaya. Nah, karena saya pikir yang saya lulus di Jakarta, saya lulus di Bandung, saya malas sekolah di situ. Padahal saya sudah lulus itu. Saya bilang, ada teman saya ajak, Lis kita kabur, Lis. Kemana? Ke Malang. Ayo. Terus kita apa-apa di sana? Saya bilang terserah, urusan nantilah. Terus saya pikir, uang mau berapa? Saya bilang ada uang di sini 20.000. 20.000. Saya enggak usah, nanti kita di sana. Kita naik saya di Pasar Baru. Enggak usah bayar kereta. Saya bilang kita duduk di sambungan saja. Oh iya, sepakat waktu itu. Jadi saya lihat tunggu ya, saya mandi, saya tenteng tas, pas mau keluar, ada teman saya, kebetulan waktu itu bapaknya Sekprov. Dia tanya, Lis mau kemana? Saya mau ke Malang. Mau bawa apa? Nantilah urusan di sana. Saya bilang, kalau dapat ruang kuliah, ya mau kuliah tes saja. Kalau tidak, ya sudahlah bergabung-gabung cari teman, cari pengalaman. Terus dia bilang, itu ada pengumuman. Saya bilang, pengumuman apa? Itu yang kau ikut itu, STPN. Oh iya, mana bapakmu? Dia masih di Singapura. Saya sudah buka, sobek. Masa kau takut? Kawan laki-laki takut, banci. Oh sudah, saya pergi. Nah, dia buka itu. Akhirnya dokumen negara itu dia buka. Dia buka, dia kasih lihat. Dia bilang, Lis, ada namamu? Saya bilang, ada namaku. Udah jadi kita ke Malang. Saya tunggu bapaknya. Ya, jadi jam 8 malam bapaknya datang dari Singapura. Nah, saya ketemu. Ya. Lis, kau lulus. Udah usah pergi. Saya, ya om. Tapi saya minta syarat apa? Saya tinggal di sini. Saya bilang, ayo terserah kau saja. Kan ini perwakilan. Terserah kau mau tidur di mana, terserah kau lah. Saya bilang, oh iya, saya di sini. Nah, kemudian saya pergi besoknya ke Jatinangor. Waktu pergi itu saya tanya. Saya tanya, sekolah di sini bayar berapa? Dia bilang, ini sekolah gratis. Saya bilang, saya masuk kalau begitu. Saya pulang lagi ke Jakarta. Nah, karena saya pikir, ya tadi saya terlalu banyak nakalnya apalah. Saya pikir itu bagus sekolah gratis. Bapak Ibu tahu, Pak, waktu Bapak belum lulus? Tahu. Belum tahu? Belum tahu. Nanti setelah itu baru saya kasih tahu. Kapan itu, Pak? Nanti saya sudah balik dari Bandung itu. Baru saya kasih tahu. Saya kasih tahu Bapak. Nah, akhirnya saya bilang saya masuk sini saja. Karena di sini gratis. Nah, itu pun saya belum tahu kalau pendidikan itu ya kayak tentara juga kan. Yang terima kompas. Saya sempat mau keluar. Saya buang berkas itu. Ini sekolah apa? Saya bilang kalau saya mau begini, mending kemarin saya terima jatah yang dikasih buat ayah saya. Beda-beda tipis loh. Jadi tentara sekalian kan. Ini waktu ada om satu, ada bapaknya sekarang gadis P3A di kota. Dia yang kumpul, dia bilang datang juga sama ibu saya. Ini kau bikin malu. Saya sudah kalau begitu sini saya ambil aja ini. Saya ikut. Nah, disitulah kemudian ini karirnya tertata di situ. Jadi pengalaman-pengalaman yang tadi di situ saya merasakan bagaimana pentingnya orang tua marah. Ketika saya di sana, saya tidak pernah dapat marah. Di Kangen, Pak? Iya, di lembaga pendidikan itu salah dihukum dulu. Belum ada, dihukum dulu, disikat dulu. Baru dikasih tahu. Oh betul. Nah itulah yang kemudian membentuk karakter kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kemudian saya penugasan, mulai tamat, saya di kementerian, terus ya masuk di kabupaten. Saya berkarir dari staf, kemudian eselon terendah 5B, 5A, 4B. Berarti 4A. Selama itu di Bandung terus ya Pak ya? Iya, pendidikannya. Iya. Jadi saya tugasnya ini kan
pertama saya penempatannya di provinsi. Provinsi. Ya, entah lama berapa bulan saya ditempatkan di Luwuk, di Banggai. Nah itu 1 tahun di kabupaten, itu 1 tahun di kecamatan. Saya ditarik lagi ke provinsi. Nah dari provinsi saya sekolah lagi ke Jakarta. Pulang saya ke provinsi. Nah dari provinsi saya ditaruh di Kota Palu. Nah di Kota Palu saya jadi lurah, jadi camat. Nah setelah itu saya ditarik lagi ke provinsi. Di provinsi saya jadi kepala kantor Pol PP waktu itu. Dari situ saya ditaruh lagi di Sigi. Di Sigi. Jadi kadis berapa tahun sana, 5 tahun, berapa dinas lah, dinas pariwisata, dinas perhubungan, dinas kominfo. Saya di sana. Dari sana ditarik lagi saya ke provinsi. Nah dari provinsi kemudian saya ditugasi jadi penjabat bupati. Itu beda-beda gubernur itu Pak? Atau masih Iya, sama? kalau saya menjalani 6 gubernur. 6 gubernur? Iya. Bolak-balik ini? Ya, yang bolak-balik enggak juga. Iya, pertama Ajis Lamajido saya di Luwuk. Saya masuk. Waktu saya Kasat Pol PP, Pak Paliuju. Nah, terus Pak Prof, saya jalani. Pak Longki. Pak Longki. Nah, terus Pak Prof, Pak Paliuju, baru Pak Anu lagi kan, 2 kali Paliuju. Nah, sekarang Pak Rusdi Mastura. Jadi saya jalani semua itu gubernur. Nah, kemudian saya ditugaskan lagi jadi PJS Bupati di Donggala, terus tarik lagi ke provinsi. Nah sekarang provinsi ditaruh lagi saya di Buol. Nah saya di provinsi kan di Satpol PP juga, di Inspektorat. Nah, cuman saya udah berapa dinas lah. Saya kira-kira kalau untuk lama tugas saya sudah 32 tahun. 32 tahun. Saya udah menjalani eselon 2 17 tahun. Udah cukup lama lah. Bahkan mungkin sekarang kalau di provinsi ya saya termasuk ya ada 3 kita yang paling senior. Yang salah sekarang, satunya Bapak. Iya, saya salah satunya, bertiga. Kalau yang lain itu kan masih baru-baru. Nah, saya juga pangkat golongan sudah sandar. Udah cukup lama lah. Sudah masuk 8 tahun. Jadi seharusnya sudah sandar. Sudah sadar. Nah, ini kita jalani sekarang sebagai tapi saya kira karakter-karakter seperti tadi, pergaulan, artinya kalau kita bicara secara teori soal budaya politik yang dibangun mulai dari bagaimana pola asuh orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan rumah, sekolah, pergaulan yang lebih luas di masyarakat, termasuk ketika kita melaksanakan tugas-tugas di pemerintahan, ini juga yang akan membentuk karakter kita. Nah, saya kebetulan mungkin ada talenta politiknya karena saya memang dari dibangun kecil dari keluarga politisi. Bapak. Ya, kemudian saya memahami birokrasi karena kemudian saya di sekolah pemerintahan. Dan kemudian saya juga mengambil jurusan politik pemerintahan. Jadi ini kemudian yang mungkin antara teori, artinya mulai dari karakter awal, terus secara teoritis dan ini, ya saya masih dalam lingkup yang sama. Artinya pengalaman-pengalaman ini yang kemudian membentuk sehingga ya mungkin menjadi bekal bagi saya bisa melakukan artinya koordinasi dengan yang berbagai kalangan dalam pelaksanaan tugas ya. Karena saya juga menjalani, mungkin tidak banyak yang seperti saya di dalam karir itu menjalani seluruh eselon. Jadi saya seluruh jabatan itu saya jalani. Jadi mulai dari eselon terbawah. Jadi saya mulai dari staf, terus eselon 5B, terus eselon 5A, terus eselon 4B, terus eselon 4A, terus eselon 3B, terus eselon 3A, terus eselon 2B, terus eselon 2A. Jadi saya ikuti itu. Nah, cuma saya kemarin gagal ikut eselon 1B ketika ikut asesmen untuk Sekprov. Nah, tapi jarang orang yang menjalani itu. Nah, dari situ saya melihat ketika saya jadi staf, apa sih sebetulnya orang jadi staf itu, apa sebetulnya yang ada di hatinya? Apa yang saya merasakan itu. Sehingga ketika saya memimpin, saya selalu bisa merasakan bahwa orang staf itu begini sebetulnya. Orang yang eselonnya terendah itu begini sebetulnya. Nah, dia harus, ya dia cuma punya tanggung jawab ini, dia harus mengerjakan ini. Jadi sebagai leader tertinggi saya tahu, saya paham. Oh iya, karena saya pernah rasa berada di posisi seperti itu. Nah, mungkin orang ada yang di karbit tiba-tiba langsung melompat. Nah, sehingga dia tidak pernah jadi staf. Nah, kalau saya merasakan bagaimana jadi staf. Walaupun saya dari sekolah yang artinya sekolahnya oke lah, tapi kan kita mulai di situ. Artinya bagaimana mendistribusi surat, bagaimana menomor surat, bagaimana kita harus menjadi itulah
ya artinya orang disuruh bawa surat. Nah kita rasakan bagaimana perasaan itu. Nah kalau kemudian atasan marah-marah, kan kita tahu. Makanya saya selalu berpikir posisi saya sebagai pimpinan dalam status pemerintahan, saya tidak akan pernah meratakan dengan saya sebagai pribadi. Mungkin secara pemerintahan kita bertolak belakang, tidak sepaham, itu karena tuntutan tugas. Tapi secara pribadi saya tidak akan pernah dendam dengan Anda. Kenapa? Karena secara pribadi kita tidak punya permasalahan. Ya saya misal timbul marah, ada kedongkolan karena kalian bekerja tidak betul, karena kerja kalian lebih pada profit oriented, tidak pada soal-soal tugas, betul-betul tugas untuk masyarakat. Melayani. Nah itu mungkin saya akan dongkol, akan jengkel, tapi dalam konteks saya sebagai pemerintah. Tetapi secara pribadi saya tidak akan peduli dengan itu. Kalau dalam konteks berpemerintahan, saya harus menilai orang berdasarkan kompetensinya. Jadi kapan dia bagus, saya selalu berpikir untuk mendorong dia. Saya tidak pernah, insya Allah seterusnya, saya tidak pernah mau punya perasaan untuk menghambat orang. Tidak mau saya, apapun itu. Karena kalau soal karir seseorang, selama dia mampu, saya akan. Dan yang paling saya di dalam penugasan, kalau dalam ranah pemerintahan ini, saya lebih pada yang orang-orang yang loyal. Bukan, artinya saya bukan tidak mendahulukan kecerdasan, kepintaran, tapi itu saya lebih pada loyalitas. Kenapa? Karena orang pintar belum tentu loyal. Tapi orang loyal bisa dia cerdas, bisa dia pintar. Tapi loyalitas itu dulu yang pertama. Loyalitas. Itu yang saya dalam tugas-tugas itu yang paling saya kedepankan kalau menilai seseorang. Mungkin dari itu tadi ya Pak ya, teman-teman dulu yang rebel apa sih, tapi setia. Setia kawan itu yang Bapak bawa dan sampai. ketika dia setia, dia akan mencari terus bagaimana sesuatu itu bisa benar. Karena niatnya bagus dan dia loyal. Tapi kalau orang pintar belum tentu. Kalau dia tidak loyal dengan kepintarannya, dia bisa kita yang dia bunuh. Nah seperti itu kan, sama dengan kita pelihara api dalam sekam. Nah, sehingga ya memang di dalam pemerintahan ini ya harusnya orang-orang loyal itu yang kita bina sehingga dia menjadi pintar. Nah, tapi bukan, kalau orang pintar juga loyal itu jauh lebih bagus. Itu lebih bagus. Iya. Bapak, bagaimana caranya bisa konsisten? Ini kan dari golongan lompat-lompat bukan lompat-lompat, semua golongan pernah Bapak jalani. Ini kan konsisten, butuh konsistensi juga Pak. Iya, saya tidak tahu ya. Yang pasti saya ketika bekerja, saya tidak pernah setengah-setengah. Iya, saya bekerja, ketika itu belum selesai saya tidak tinggalkan itu. Itu kebiasaan saya. Jadi saya mengerjakan sesuatu di kantor, kalau belum selesai saya belum pulang. Tetapi saya selalu memisahkan. Ketika saya berada di rumah, urusan kantor saya tidak mau bawa ke rumah. Itu juga salah satu yang di saya. Nah, tetapi kalau saya bekerja, saya tidak pernah setengah-setengah. Dan saya tidak mau main-main untuk bekerja. Kenapa? Karena bagi saya tugas ini amanah. Yang berat di saya itu apalagi memimpin. Saya pernah jadi lurah, saya pernah jadi camat. Hari ini saya dipercayakan sebagai kepala daerah. Satu hal yang mungkin memotivasi diri saya untuk bekerja yang bagus apa ya? Karena saya merasa itu amanah yang harus saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Bagi saya pertanggungjawaban dunia itu mungkin nomor 10. Kenapa? Di dunia saya bisa bohong. Tapi saya tidak bisa bohongi Tuhan. Nah, sehingga dalam bekerja saya selalu mengedepankan itu, saya selalu tanamkan itu dalam nurani saya. Apakah saya mampu mempertanggungjawabkan ini ketika saya suatu hari nanti kembali? Ini yang paling berat bagi saya. Kadang saya menangis. Ajarannya Bapak juga, ajarannya ayah juga. Ya mungkin saya melihat dari karakternya dia. Kenapa ya? Saya dari kecil itu dididik apa ya? Saya begini, misal hujan saja ya. Saya di lingkungan tinggal saya itu, kalau mau dipikir, kalau dulu dianggap mentengnya Palu lah, di lingkungan situ. Anak-anak kecil aja masih pegang uang 10.000.
Di saat mereka pegang uang 10.000, ayah saya itu kasih saya belanja 100 rupiah. Iya. Di SD itu saya hanya dikasih jajan 100 rupiah. Yeah. SMP saya dijajan 150 rupiah. SMA itu tahun 90, 89. Itu dikasih uang 250. Hanya bisa beli nasi kuning yang dibungkus daun. 1. Tuh. Nah, dia selalu, ibu saya juga selalu ngomong, "Nak, ini sengaja kau dikasih begini kalian, supaya ketika kau tidak ada, kau tidak merasa susah. Ketika kau berlebih, kau juga tidak jumawa." Itu. Ibu Bapak. Ibu bapak. Jadi kita itu diporsi, ini buat kau, ini buat kau, ini buat kau. Di zaman itu. Ya mungkin sekarang sudah beda. Ya. Iya. Tetapi pendidikan itu luar biasa. Saya rasakan. Jadi ketika menjalani tugas, saya tidak pernah berpikir saya harus mencari lebih. Artinya lebih dengan menghalalkan segala cara, tidak. Yeah. Saya selalu mensyukuri apa yang ada. Apa yang ada, karena saya lihat cukup tidak cukup itu hanya di pemikiran. Hanya di pemikiran. Iya. Jadi ketika kita berpikir itu cukup, saya yakin itu cukup. Tapi kalau kita berpikir itu tidak cukup, ya hati juga mendorong, pasti tidak cukup. Biarpun seberapa banyak. Iya. Dan kepuasan itu tidak ada. Tetapi ketika itu kita merasa, oh ya, ini hak saya, Allah kasih ini aja ke saya. Saya harus syukuri ini. Karena ketika saya syukuri ini, akan ada dari tempat-tempat lain yang saya tidak tahu akan muncul. Nah, mungkin tidak dikasih dalam bentuk materi, tetapi mungkin dari jabatan itu tadi. Bentuk lain. Itu, iya, saya rasakan itu. Jadi ketika saya dengan teman-teman sama lulusnya, tetapi dalam karir kita berbeda. Saya kemudian menjadi yang lebih awal, artinya yang menjadi penggagas terus. Nah, saya jadi apa ya? Jadi destroyernya, bukan destroyer, jadi apa ya? Volunteernya. Sekarang jadi ikatan keluarga, ketua ikatan keluarga alumni pendidikan tinggi Kepemimpinan Kerajaan. Ya, itu salah satu dipercaya, alhamdulillah. Nah, tapi ini kan juga tanggung jawab moral untuk bagaimana kemudian ya saya memang berkeinginan untuk wadah ini bisa berkolaborasi juga dengan profesi-profesi yang lain, universitas misal, teman-teman LSM, wartawan, saya pengen seperti itu. Cuman sekarang karena masih konsen dulu tahun ini untuk BUOL, nah karena itu masa jabatannya 5 tahun. 5 tahun. Paling tidak 1 tahun ini atau mungkin sampai 2 tahun ini saya konsentrasi dulu di tugas ini sambil itu berjalan. Karena saya berkeinginan memang itu menjadi wadah diskusi, saling memperhatikan. Artinya wadah untuk memberikan advies terkait dengan pemerintahan, baik hal-hal yang sudah kita jalankan sebagai praktisi, maupun kemudian kita minta kerjasama dengan universitas untuk kita kaji hal-hal yang sifatnya administratif, teoritis, kayak begitu kan, sehingga betul-betul ada satu wadah yang bisa dipercaya oleh pemerintah untuk kita memberikan masukan-masukan positif tentang bagaimana sebuah pemerintahan itu dibangun secara benar. Nah, artinya secara benar berdasarkan nurani yang lurus. Jadi bukan hanya ya kalau hanya membangun pemerintahan tanpa ya hari ini kan kalau kita mau sesuatu hal yang biasa, kita tidak bisa bekerja biasa-biasa saja kan. Kita harus bekerja yang tidak biasa. Tidak biasa. Nah, kalau untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya kira itu yang harus kita dorong hari ini. Dan saya berkeinginan sama seperti di BUOL hari ini. Bagaimana saya harus masuk ke ruang-ruang politik yang ya dalam tanda kutip ya politik lokal yang agak sedikit dalam suatu ruang yang hanya terkungkung di situ, yang kadang-kadang ya diayun lah kiri kanan. Nah, kemudian kita sebagai posisi pemerintah yang sebagian tidak menyenangi kita, sebagian menyenangi kita, tetapi tiba-tiba bisa juga kemudian tidak menyenangi kita. Nah, ini yang harus kita mainkan. Nah, hari ini saya dikasih tanggung jawab untuk itu. Nah, tentu ya saya sudah berpikir saya akan menjawab itu dalam sebuah karya, bukan dalam perdebatan tanpa akhir, bukan perdebatan hanya untuk konten politik, tidak. Saya ingin kemudian itu menjadi ruang-ruang untuk saya memberikan
kontribusi yang real, apresiasi yang betul, yang bisa kita lihat apa yang mau kita lakukan. Nah, mau dibawa kemana ini daerah. Karena hari ini saya ingin membangun sistem birokrasinya yang bagus, saya ingin tata, karena ya bagaimana sumber daya manusianya ini bisa kemudian kita dorong. Nah, potensi-potensi itu bagaimana bisa kita kelola dengan baik, sehingga memberikan dampak kepada daerah itu sendiri. Karena hari ini ya dalam konteks politik masih banyak center class yang ingin mempertahankan diri. Ya, Pak, ya? Iya, paling tidak kalau tipikal begini kan selalu menginginkan kebodohan itu tetap ada, kemiskinan itu juga harus langgeng. Kenapa? Karena untuk eksistensinya ini harus didukung oleh dua hal ini. Nah, ini yang saya kemudian masuk dengan beberapa program-program yang ya antara lain ya dengan teman-teman. Bapak kemarin 2021 ya Pak ya? 2022 ya, mulai masuk BUOL. Apa sekarang Pak programnya sedang berjalan? Banyak nih yang berjalan. Sekarang besok saya ke Bone, itu program Anak Cerdas masuk. Kita kerjasama soal mutu pendidikan dengan Zenius, ya kan. Nah kemudian masih banyak lagi. Saya juga membuat kerjasama pengelolaan mini range. Jadi yang selama ini hanya mengeluarkan uang terus pemerintah tanpa ada pendapatan. Hari ini saya tutup, saya pihak ketiga kan, saya appraisal berapa nilai Pemda sehingga Pemda kemudian hanya menerima hasil. Nah, kemudian kita bisa berkolaborasi kerjasama terkait dengan pengelolaan itu. Nah, karena yang ada dulu di mini range saya hambur ke masyarakat. Tetapi kemudian saya juga suruh data. Nah, sehingga nanti saya berkeinginan mungkin BUOL itu bisa ditetapkan sebagai salah satu penyangga daging untuk mendukung IKN di Sulawesi Tengah. Nah, sekarang saya sudah perintahkan dinas untuk melakukan digitalisasi ternak. Sehingga kita bisa tahu berapa sesungguhnya jumlah ternak, di mana letaknya, berapa kilo hari ini, berapa yang produktif untuk dijual, mana yang sudah tidak produktif mau dijual, mana yang produktif untuk dikembangbiakan, mana untuk penggemukan. Jadi itu harus dipolakan. Potensinya BUOL itu apa Pak yang paling besar? Banyak tambang juga punya. Tambang? Iya, pertanian juga. Pertanian. Peternakan? Peternakan, sapi. Peternakan? Iya, sapi paling banyak. Kemarin dengar-dengar sama Jepang ya Pak ya? Iya, kemarin iya. Kemarin sudah masuk Pak? Belum. Itu masih ditata pelan-pelan. Karena saya kemarin juga tambang masih dengan UNAS. Ini masih melakukan kajian tentang potensinya berapa yang kemudian nanti saya akan mendorong untuk dikembangkan itu. Misalnya diolah aja yang izin perorangan, izin kelompok usaha, badan usaha kecil seperti koperasi, BUMDes bisa dilibatkan. Nah, selain yang IUP, yang IUP kan sudah skala besar. Nah, sehingga ini bisa bergerak, perekonomian bisa terdorong. Kemarin juga saya sudah membangun kerjasama untuk pendidikan dengan STTD, sehingga ada kader-kader yang mengatur transportasi bisa menjadi prioritas di BUOL kemarin. Dan saya juga sudah diberikan ruang untuk saya kemarin minta hibah pelabuhan untuk kita kelola. Dan karena ada di sana dua perusahaan swasta yang bergerak di tambang pasir. Nah, kemudian tidak punya pelabuhan. Nah, pelabuhan nanti kita kerjasama. Bahkan saya dorong untuk ikan segar untuk konsumsi restoran Jakarta. Nah, kemarin sudah ketemu orangnya, ya saya fasilitasi dengan pelabuhan, ruang pelabuhan saya bisa dia untuk bangun cold storage, saya kasih kelonggaran untuk itu. Paling tidak sudah ada income untuk daerah dan tenaga kerja bertambah. Nah, soal pendidikan Pak, ini belakangan saya lihat pemberitaannya soal Bapak ini fokus ke pendidikan. Iya. Kenapa Pak? Saya pendidikan kesehatan ya, kan begini. Dari hasil artinya hasil untuk penilaian mutu pendidikan ini kan Kabupaten BUOL itu ada dua terbawah setelah Sulawesi Tengah terkait mutu pendidikan, utamanya yang berhubungan dengan literasi dan numerasi. Nah, ini kan menjadi cambuk, sehingga ya saya bekerja sama dengan Zenius untuk melakukan tryout untuk bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi sekarang kan kita sudah bergerak pada literasi merdeka belajar kan. Nah, tentu ini harus ada langkah-langkah untuk mempercepat bagaimana gurunya bagus, anak muridnya juga bagus. Nah, ini tentu butuh adanya intervensi dari luar.
Karena selama ini saya melihat, wah ini lemah sekali. Nah, bahkan hari ini saya lagi garap itu untuk menyiapkan dana abadi di Kabupaten Bohol, yang nantinya dana abadi itu diperuntukkan untuk pembiayaan kesehatan gratis, pendidikan gratis untuk masyarakat. Ini saya akan bergerak ke ruang sawit. Jadi saya lagi pendekatan dengan HIP, ada beberapa, dan sawit di sana juga besar ya Pak ya? Dan ada lahan baru yang akan saya mintakan sekitar kurang lebih hampir 200 hektar untuk kemudian nanti saya bekerja sama dengan sawit yang sudah ada, dan hasilnya itu akan ke pendidikan masuk, dan kesehatan. Dan itu akan diperdakan, jadi nanti akan masuk ke kas daerah dan diperdakan. Diperda, sehingga nanti di situ juga ya saya berkeinginan nanti pengelolaannya itu harus terinformasikan ke semua masyarakat. Jadi nanti saya kemarin sudah minta, ada teman di Jakarta, saya ada program untuk itu titik baca. Nah, nanti di situ juga dibuat aplikasi untuk kontrol nanti angka-angka, nilai-nilai yang harus pembiayaan. Nah, sekarang perlu transparansi. Kalau perlu saya bilang nanti ya masing-masing kita, saya ingin dorong di setiap kecamatan ada layar yang menginformasikan setiap saat jumlah kas dana itu, sehingga tidak ada boleh yang ditutupi. Dan kalau itu diperkuat dengan perda, siapapun yang menjadi kepala daerah ke depan tidak lagi boleh utaati itu. Kuat ya Pak? Iya, sehingga nanti anggaran-anggaran daerah yang khusus membiayai pendidikan sudah terbantu dengan dana abadi itu. Karena saya perkirakan luar biasa besarnya, itu miliaran per bulan kalau itu jadi. Kalau kesehatan Pak, fokusnya kemana? Bapak, pesannya untuk teman-teman muda yang mungkin punya, saya mau dong jadi birokrat ke depan ini, kan pasti masih ada teman-teman muda yang bermimpi seperti itu. Pesannya apa Pak? Kalau mau menjadi birokrat itu harusnya seperti apa sebenarnya? Ya sebetulnya kalau mau jadi birokrat itu sederhana. Pertama, siap hidup sederhana. Siap hidup sederhana? Iya, itu dulu, karena ketika pilihan kita menjadi birokrat, jangan berpikir pengusaha. Berarti kalau kita berpikir pengusaha, kan pola hidup pengusaha beda dengan birokrat. Ya, jadi birokrat itu yang paling pertama itu sederhana. Artinya bukan dibuat-buat. Memang harus seperti, kenapa? Karena semua terukur. Seorang birokrat itu semuanya terukur, gajinya terukur, semua. Jadi siap hidup sederhana. Siap hidup sederhana. Karena birokrat-birokrat yang kemudian berpolarisasi pengusaha, itulah yang banyak menjadi korban. Artinya yang hari ini ya berada pada ruang-ruang pelanggar hukum. Kenapa? Karena ya dia sudah tahu hak dia segini, tapi dia hidup di atas itu, sehingga jalan yang paling gampang adalah ya melanggar hukum. Dan itu tersedia di birokrasi. Tersedia. Banyak celahnya Pak? Banyak. Makanya itu tadi harus sederhana. Kedua, tanggung jawab, loyalitas. Loyalitas. Itu harus, ya. Artinya dan berpikir betul-betul membangun untuk kepentingan masyarakat. Readers itu tadi bincang-bincang inspiratif. Pak, terima kasih loh Pak. Sama-sama. Jangan kapok ya Pak ya. Maafin. Cerita-cerita di Retimes ID itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Mukhlis tentang bagaimana sebenarnya menjadi birokrat. Teman-teman harus siap hidup sederhana, bertanggung jawab, konsisten, dan mental melayani. Itu yang catatan penting dari bincang-bincang kita hari ini. Mungkin itu teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di program berikutnya. Saya Ona, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.